Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Apa terkunci yang itunya ya? Coba lihat settingannya ya, bisa ya? Bisa membuka peserta ya? Baik, Pak, di setting supaya bisa dibuka sendiri ya, Pak. Ya, baik. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di malam Jumat. Malam Jumat ada yang baca Yasin, ada yang baca surat Al-Kahfi. Kita sekarang belajar melanjutkan sesi 4. Sesi 4 dalam acara berbagi ceria bersama Mr. Momo. Ya. Kalau 3 sesi sebelumnya kita belajar tentang kebijakan, tentang CP-CP, kemudian tentang struktur, dan hari ini kita akan belajar P5. P5 tadi saya sempat menanyakan bocorannya, P5 itu apa ya? Ternyata P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ulangi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi insya Allah itu materi yang akan kita bawakan hari ini. Tetapi saya mohon izin sebelumnya saya ingin promosi sebentar, 1,5 menit. Saya ingin menayangkan video, di mana video ini adalah acara untuk besok malam. Acara untuk besok malam seperti yang ada di background saya, kelas poin dalam kurikulum Merdeka, kolaborasi dengan SDN Rawamangun 12. Izin saya sharekin 1,5 menit. Kita perkenalan. Daya. Oke. Mohon izin. Ayo berkenalan dengan ClassPoint, alat pengajaran interaktif yang langsung terhubung ke Microsoft PowerPoint dan mengubah presentasi pengajaran Anda. ClassPoint dirancang dengan 3 fitur utama berikut. Pena digital memungkinkan Anda untuk menambahkan keterangan pada slide manapun, untuk menjelaskan konsep penting atau menguraikan ide Anda dengan lebih baik. Ini berfungsi paling baik dengan hardware pena digital seperti laptop layar sentuh atau papan tulis interaktif. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan slide baru tanpa batas dengan cepat dan menggunakannya sebagai papan tulis. Semua anotasi akan disimpan bersama dengan slide asal. Izinkan siswa bergabung dengan presentasi Anda menggunakan kode kelas unik yang dibuat secara otomatis. Peserta didik yang dapat terhubung dimanapun mereka berada hanya dengan menggunakan web browser. Setelah bergabung, mereka akan dapat mengikuti tayangan slide Anda, menerima anotasi yang diperbarui, menyimpan slide manapun yang diperlukan, dan yang terpenting, mengirimkan tanggapan mereka atas pertanyaan yang Anda ajukan. Dengan alat kuis interaktif kami, Anda dapat dengan mudah mengubah slide apapun menjadi pertanyaan. Selama tayangan slide, ketika tombol pertanyaan diklik, setiap siswa akan terlibat dan mengirimkan jawaban mereka secara real time. Sekali lagi, tanggapan yang dikumpulkan akan disimpan sebagai slide baru untuk diedit dan ditinjau lebih lanjut. Jika salah satu dari 3 fitur tersebut dapat membuat presentasi PowerPoint Anda lebih menarik, maka ClassPoint cocok untuk Anda. Unduh secara gratis sekarang. Iya. Itu perkenalan sepintas acara yang akan dipelajari besok, yaitu ClassPoint. Materi tambahan dari PPT yang bisa langsung digunakan dengan pembelajaran yang interaktif dan seru menyenangkan. Insya Allah besok bagi yang punya waktu, berkesempatan, silakan ada nanti dibagikan link pendaftaran supaya masuk ke grup WA. Itu aja pembukaannya untuk promo besok, kegiatan besok. Untuk selanjutnya, dengan segala hormat dan waktu yang seluas-luasnya, kepada Mr. Momol dipersilakan. Oke, Pak Rosin, terima kasih.
Sehat Pak Rosim. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini saya kira Jumat bakal sepi ya kan, ternyata sudah 200-an lebih, hampir 300. Mas Momol. Iya, malam Jumat. Halo, Kakak Nisa. Lagi makan kerupuk. Ya, ketahuan. Nah, langsung dipin loh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Suara Momol kedengeran nggak Pak Rosi? Jelas, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Kedengeran Pak. Jelas Pak, kedengarannya jelas. Terima kasih. Kedengeran suara Momol ya, alhamdulillah. Ya, iya. Jelas. Oke, baik. Pak Rosim, Pak Marus, dan tim yang bekerja di sini. Ada kembaran-kembaran Pak Rosim banyak dari Rawalas, luar biasa. Sebagai tim yang kompak dan juga Bapak Ibu serta teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam Jumat ini di edisi yang keempat. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas terkait dengan sebenarnya malam kemarin itu belum terlalu tuntas keterkaitan dengan kenaikan kelas dan kelulusan. Sebelum saya nanti mengarah kepada P5 itu apa? Karena kalau P5 itu memang tidak terlalu susah buat kita implementasikan, tapi memang harus ada sesuatu yang kita harus perhatikan terkait dengan P5 itu, teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mulai sedikit terkait mengulas apa yang pernah saya sampaikan pada hari sebelumnya, yaitu di seri ketiga terkait dengan pembelajaran penilaian. Namun karena waktu itu Bapak Kasatlak bertanya terkait dengan kenaikan kelas dan itu pun juga sudah waktunya akhir, saya baru menjelaskan sedikit dan di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua serta teman-teman semua seperti apa sih mekanisme kenaikan kelas yang ada di kurikulum Merdeka itu, di mana sebelumnya kita sudah sama-sama tahu nih ya kan Bapak Ibu semua bahwasannya assessment di dalam kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum 2013. Sudah tidak ada lagi pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah adanya assessment formatif dan sumatif. Bapak Ibu, sumatif, saya khawatir nanti ditegur lagi mau buka nih. Sumatif, baik sumatif lingkup materi maupun sumatif akhir semester ataupun akhir tahun, di mana untuk sumatif akhir semester atau sumatif akhir tahun tersebut kita semua boleh memilih nih, ya kan Bapak Ibu semua, kita semua boleh memilih apakah sumatif tersebut di akhir semester atau di akhir tahun itu mau kita lakukan atau tidak. Itu adalah menjadi pilihan bagi satuan pendidikan untuk melakukan atau tidak, asalkan ketika teman-teman memang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan hasil belajar peserta didiknya, maka teman-teman butuh yang namanya informasi, konfirmasi, maka bisa dilakukan yang namanya assessment akhir semester ataupun akhir tahun. Tapi kalau dirasa teman-teman apa yang sudah diperoleh selama proses perjalanan panjang dia menuju satu semester tersebut itu dirasa sudah cukup memberikan suatu informasi terkait dengan gambaran dari peserta didik kita, maka teman-teman boleh memilih opsi yang kedua, yaitu tidak melaksanakan SAS atau sumatif akhir semester ataupun sumatif akhir tahun. Dan sini saya akan share screen terkait dengan apa dan bagaimana mekanisme kenaikan kelas yang ada di kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum 2013, di mana peserta didik itu naik semua dan lain sebagainya. Apalagi di kelas yang ada di
kurikulum Merdeka itu ada fase A untuk kelas 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6 dan lain sebagainya. Dan saya langsung di sini membahas panduan. Karena kalau terkait dengan penilaian saya akan berbicara terkait dengan bahasa panduan, bukan lagi PPT dan lain sebagainya. Teman-teman semua dan Bapak Ibu, di dalam panduan di sini bahkan sudah disajikan yang namanya ilustrasi-ilustrasi ketika kita sebagai pendidik itu ingin memutuskan peserta didik saya itu naik atau tidak ya di kelas. Nah, di sini ada 1-2 ilustrasi yang harus sama-sama kita pahami seperti apakah mekanisme yang terjadi di kurikulum Merdeka. Saya sampaikan di sini. Yang pertama, ketika peserta didik itu ada di fase yang sama, contohnya, momol peserta didik yang ada di kelas 1, dia ada posisinya di akhir tahun, berada di fase A, mau naik ke kelas 2. Nah, momol ini ternyata dari hasil asesmen formatifnya, dari prosesnya, itu belum bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu gurunya. Apakah momol ini harus naik ke kelas 2? Nah, ini teman-teman. Ketika kenaikan kelas itu dalam fase yang sama, misalkan kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 naik kelas 4, kelas 5 naik kelas 6, mereka masih ada dalam fase yang sama. Apabila ada peserta didik yang memang memiliki defisit, dalam arti di sini adalah tujuan pembelajarannya itu banyak yang belum tercapai, masih banyak kekurangan yang dia miliki dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu semuanya, kita baru sama-sama memahami ini, yaitu guru kelas 2 yang ada di akhir fase A, guru kelas 3 akan harus menginformasikan ke guru kelas 4. Guru kelas 1 menginformasikan ke guru kelas 2, guru kelas 3 menginformasikan ke guru kelas 4, bahwasanya ini loh, si momol ini masih memiliki kekurangan dari materi-materi ini, dan ini. Sehingga guru kelas 2-nya itu nantinya harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nah, apa keputusannya Bapak Ibu semuanya? Dengan demikian, ketika peserta didik di kelas 1, di kelas 3, di kelas 5, tujuan pembelajarannya belum banyak yang tercapai, masih banyak yang kurang, peserta didik tersebut dapat terus naik ke kelas selanjutnya. Dia tidak perlu tinggal kelas. Ini adalah ilustrasi untuk peserta didik yang berada di fase yang sama. Nah, ketika ada peserta didik berada di fase yang berbeda, contohnya momol, sekarang duduk di kelas 4. Ternyata di kelas 4 ini, momol itu masih kurang. Tujuan-tujuan pembelajarannya itu masih banyak yang belum tercapai. Bahkan segala macam dari sisi aspek yang lain itu pun juga masih kurang. Apakah si momol ini kita naikkan ke kelas 5, ya kan, dari fase B ke fase C? Maka Bapak Ibu semuanya, ini apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam fase B, hal ini perlu diidentifikasi oleh guru kelas 5 sejak awal tahun terkait dengan tahapan capaian si momol itu seperti apa. Dan guru kelas 4 itu pun juga harus mengkomunikasikannya sehingga pendidik dapat mengulang konsep atau materi pelajaran yang belum dikuasai oleh si momol tadi sebelum peserta didik tersebut mempelajari materi-materi yang ada di fase C.
Yang hasilnya adalah peserta didik dapat terus naik kelas. Bersama-sama fasenya naik kelas, walaupun si Momol masih banyak kekurangannya. Tapi itu harus ditindaklanjuti oleh guru selanjutnya, yaitu guru kelas 2. Ketika beda fase pun juga sama. Ketika Momol memiliki ketercapaian pembelajaran yang masih kurang, aspek-aspek lainnya masih kurang, itu dinaikkan dengan catatan berarti. Nah, maka perlu Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua perhatikan, inilah Bapak Ibu semua. Ilustrasi tadi yang sama-sama kita pahami bahwasannya satuan pendidikan tersebut tidak perlu menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu di kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara automatic promotion atau otomatis. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu semua, prinsip pembelajaran yang digunakan di kurikulum Merdeka itu adalah ini. Prinsip mastery learning yang sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya kan, kemarin sudah kita sama-sama bahas terkait dengan diferensiasi. Baik materinya, metodenya, dan lain sebagainya. Atau pembelajaran sesuai dengan tahap capaiannya. Teaching at the right level, Bapak Ibu semuanya. Bahkan diingatkan lagi juga di sini Bapak Ibu semua. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberikan dampak buruk. Itu Bapak Ibu semua terkait dengan mekanisme kenaikan kelas. Dan disajikan juga isu-isu lain Bapak Ibu. Bahkan di panduan ini pun disajikan teori-teori dari berbagai macam negara terkait dengan kebijakan-kebijakan anak itu tinggal kelas. Seperti ini, kebijakan tinggal kelas secara empiris tidak meningkatkan prestasi akademik peserta didik, terutama yang mengalami kesulitan belajar. Dari survei PISA pun juga dikatakan dan lain sebagainya. Maka dengan kebijakan tidak naik kelas, ya kan, adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran dalam jangka waktu 1 tahun penuh. Bahkan bisa jadi peserta didik tersebut tuh sebenarnya tuh punya potensi, cuman kita aja nih yang belum tahu. Kan seperti itu. Tapi ketika dia tidak naik kelas, dia harus mengulang semuanya. Mata pelajaran dia pelajari semuanya. Bahkan semua aspek yang ada di kelas sebelumnya dia ikutin lagi. Padahal dia bisa jadi memiliki potensi-potensi lain daripada sisi akademiknya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, itu misalkan dari sisi akademiknya. Di sini pun juga Bapak Ibu semua disajikan, ya kan, pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil oleh sekolah. Contohnya ini Bapak Ibu semua. Ketika peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas, ada tujuan-tujuan pembelajaran yang belum mencapai minimum ya. Contohnya misalkan mau banyak nih TP-TP yang belum tuntas, bahkan rentangnya itu berada di rentang kategori belum tuntas. Dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tugas pembelajaran yang belum tercapai. Kalau kemarin ada yang bertanya dan lain sebagainya, lah kalau anak yang nggak hadir-hadir bagaimana? Apakah anak itu juga naik kelas? Panduan pun juga sudah menjawab Bapak Ibu semua. Ketika kita memiliki peserta didik yang memang memiliki masalah kehadiran, masalah absen, misalkan jumlah ketidakhadirannya itu banyak dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu semua dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika
peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga, misalkan bantu orang tua kerja, ataupun alasan ekonomi, atau masalah kesehatan, maka dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. Tetap naik. Dan proses pembinaan itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu semua. Maka perlu adanya catatan khusus itu, Bapak Ibu semuanya, untuk guru selanjutnya. Jika bahkan juga nih, anak saya nggak hadir bukan karena sakit, bukan karena bantu bapak ibunya kerja, bukan karena masalah ekonomi, tapi karena dia malas. Nah ini bapak ibu semuanya, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, ya kan, peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Ini jelas Bapak Ibu boleh mencantumkan dengan catatan di raport bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misal, permasalahannya ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling atau behavior treatment. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik di akhir semester. Apabila ada anak di sini, keterlambatan psikologis, perkembangan dan atau kognitif bisa dipertimbangkan untuk naik kelas. Dengan catatan, peserta didik perlu mendapat bimbingan dan memahami pelajaran atau mendapatkan layanan konseling. Ini Bapak Ibu semua terkait dengan mekanisme naik kelas. Sama halnya dengan kelulusan Bapak Ibu semuanya, ya. Di sini kita tidak bahas nih. Kita tidak bahas gimana nanti kelas 6-nya masih Sidanira atau enggak. Itu adalah kebijakan. Kebijakan yang ada di DKI Jakarta. Pastinya nanti akan mengikuti suatu regulasi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan bahas arah yang memang masih dalam proses Bapak Ibu semuanya. Karena khawatir nanti kan pakai Sidanira dan lain sebagainya, itu nanti urusan masih 2 tahun ke depan ketika peserta didik kita berada di kelas 6 dengan menerapkan kurikulum merdeka. Ketika mekanisme kelulusan itu terjadi, apa yang harus dipersiapkan? Pertama, peserta didik tentu saja menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, ya kan? Peserta didik dapat dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan, diberikan ijazah. Ijazah diberikan pada akhir semester genap pada setiap jenjang. Ketentuan mengenai ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini Bapak Ibu nih, A dan B, menyelesaikan seluruh program, mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, bukan negara, ya kan? Bahkan di sini Bapak Ibu semuanya perlu kita sama-sama pahami, ya kan? Pendidik perlu memonitor dan mengkomunikasikan sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya di akhir semester atau tahun. Misalnya terhadap permasalahan kehadiran yang seharusnya sudah diketahui sebelum akhir tahun. Kenaikan kelas, kelulusan bukan menjadi hukuman bagi siswa. Pendidik bekerja sama dengan orang tua untuk mendeteksi permasalahan di sepanjang proses pembelajaran. Pendidik menggunakan umpan balik dan refleksi. Jadi itu Bapak Ibu sekilas terkait dengan ketuntasan materi yang saya pernah sampaikan di hari sebelumnya terkait dengan pembelajaran dan juga terkait dengan assessment dalam kurikulum merdeka.
Sehingga saya dapat simpulkan sebelum materi dari P5 akan saya sampaikan bahwasannya Bapak Ibu semua di kurikulum Merdeka kita pendidik di satuan pendidikan diberikan keleluasaan di dalam memilih berbagai macam alternatif. Apa saja alternatifnya? Alternatifnya sudah saya sampaikan. Misalkan dalam pengorganisasian pembelajaran, kita boleh memilih pendekatan tematik, kita boleh memilih pendekatan per mata pelajaran, kita boleh memilih pendekatan dengan mengintegrasikan materi mata pelajaran, ataupun sistem blok. Penilaian pun juga sama. Bahkan di pembelajaran pun ketika kita mau menerapkan nanti di 11 Juli 2022, kita dapat memilih. Boleh mengembangkan semua perangkat ajarnya sendiri, boleh. Memodifikasi dari yang sudah ada, boleh. Bahkan menggunakan yang sudah ada pun juga boleh. Itu adalah satu pilihan. Mau pakai RPP boleh, mau pakai modul ajar boleh, ya kan? Sumatif akhir semester, akhir tahun mau dilakukan pun boleh, tidak pun juga tidak masalah. Tetapi, ya kan? Tetap semuanya harus memiliki alasan yang logis, bukan karena kemauan guru semata, tapi alasan logis. Logis itu yang diperlukan. Karena kalau logis itu pastinya akan diterima. Begitu pula dalam penentuan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita bisa menggunakan data kuantitatif, kita pun juga bisa menggunakan data kualitatif dengan deskripsi kriteria. Mau data kuantitatif, kita bisa yang namanya menggunakan rentang nilai, ya kan? Rentang nilai seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Siapa yang menentukan rentang nilai? Pendidik itulah yang menentukan rentang nilai tanpa harus menggunakan rumus A, B, C, D. Tapi pendidik berada pada posisi sudut pandang dia sebagai siswa, bukan sudut pandang dia sebagai guru. Seperti itu Bapak Ibu semua. Itu terkait dengan materi pembelajaran dan juga assessment. Oke, sampai sini sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu P5. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Monggo saya persilahkan sambil saya izin minum dulu ya Pak Rosim ya. Karena sekarang udah mulai agak kayak musik nih. Suaranya udah banyak nyanyinya nih, manggung nih. Bapak Ibu yang mau bertanya resen, wah ini Mbak Des ini nomor 1 nih. Mbak Desi, Mbak Diani, namanya D semua nih, Leni, keren Leni. Nomor 1 Mbak Desi Ervan, monggo. Terima kasih Pak Rosim. Assalamualaikum Pak Momol dan semuanya. Mohon maaf tidak bisa buka layar karena anak berbagi wifi. Siapaan simak UI. Pak Momol mau tanya, kalau untuk anak ABK rapotnya itu perlu ada tambahan lagi nggak? Apa ada tambahan di mananya gitu? Apa nggak perlu diberi rapot tambahan? Karena kayak ABK di kelas itu benar-benar sangat luar biasa, artinya membaca aja belum bisa di kelas 5. Itu bagaimana? Iya Bu Desi, kalau seandainya memang anak ABK pastinya kan perlu catatan. Kan pada intinya gini Bu Desi, raport itu kan bentuk informasi, ya kan, bentuk informasi dari guru kepada orang tua muridnya, yaitu kepada wali siswa tersebut. Maka sampaikanlah informasi tersebut, entah itu nanti tertuang di dalam raport ataukah menjadi catatan khusus untuk anak tersebut. Apalagi anak tersebut itu memang sudah terkategori sebagai anak berkebutuhan khusus. Pastinya bukan Bu Desi yang judgement, tapi memang psikiater ataupun psikolog yang
menentukan anak itu berkebutuhan khusus ataupun tidak. Maka pun juga catatan-catatan itu rasanya perlu untuk disampaikan oleh orang tua, terlebih lagi tadi perbaikan itu tidak hanya berjalan pada akhir, tapi perbaikan itu hendaknya dilakukan pada saat awal-awal sehingga defisit anak, kekurangan anak semuanya tidak numpuk di akhir tahun. Jadi perlu rasanya catatan-catatan itu tidak hanya sekedar berada di akhir, misalkan rapot dan lain sebagainya, tapi sebagai bahan refleksi untuk orang tua sebagai bentuk informasi. Bahkan tujuan dari formatif itu kenapa terintegrasi dalam proses pembelajaran, salah satu tujuannya adalah akan adanya perbaikan pada proses pembelajaran yang akan dilakukan esoknya atau selanjutnya dan lain sebagainya. Ketika guru melakukan assessment formatif dan lain sebagainya, guru dapat informasi terkait dengan data tersebut, maka guru berefleksi apa yang harus saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Itu yang diharapkan sehingga meminimalisasi terjadinya penumpukan tersebut. At least walaupun anak itu memang contohnya kayak Ibu Desi adalah ABK dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, kan nggak mungkin juga semua hal-hal tersebut kita tuangkan di dalam rapot. Apa iya tidak ada sisi baik bagi peserta didik kita terhadap walaupun at least dia itu adalah anak ABK. Di rapot itu jelas juga tertuang bahwasannya harus ada sesuatu yang memang dia sudah unggul dan yang perlu bimbingan. Ketika Bu Desi ingin memberikan catatan lebih lengkap dan lain sebagainya, Bu Desi bisa memberikan catatan khusus kepada orang tua tersebut. Bahkan tadi di dalam panduan tersebut, ya kan di dalam panduan tersebut sudah sangat jelas sekali bahwasannya kita diminta untuk yang namanya ini. Bila dipertimbangkan dan lain sebagainya, maka dalam memahami pelajaran memberikan layanan konseling kepada peserta didik tersebut. Itu Bu Desi, itu bahasa panduan yang saya sampaikan. Jadi akan lebih baik bila kita ada catatan tambahan khusus ya ke guru selanjutnya. Iya. Oke deh. Betul Bu Desi. Terima kasih ya Pak Momol. Sama-sama Bu Desi. Oke, lanjut Mbak Ibu Diani Kusumastuti. Ya, selamat malam Pak Momol dan Selamat malam Ibu. Bu pakai dua itu ya, Bu perangkat Ibu. Sebentar, saya Izin, sepertinya ada gangguan, kita ke Ibu Leni, SD Semper Barat. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Momol. Selamat malam Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Tadi sedikit menarik tentang kenaikan kelas ya Pak ya. Karena kan selama ini mungkin kita lihat untuk naik atau tidak naiknya itu misalnya mereka tidak bisa memenuhi kalau di kurikulum K13 itu kan KIKD-nya gitu ya. Oh, kompetensinya belum tercapai, tetapi mengingat ketika kenaikan kelas itu karena kehadirannya yang mungkin bagus dan rajin, akhirnya dipertimbangkan untuk naik bisa begitu. Tapi tadi saya simak dari awal sepertinya di kurikulum Merdeka ini bisa naik, tetapi tadi ada catatan khusus ya Pak Momol ya, catatan khusus. Nah, tetapi praktek di lapangan ya Pak Momol ini saya sampaikan saja. Jadi banyak di kami itu yang kebetulan keluarganya bermasalah karena permasalahan itu kadang kedua orang tua tidak mau tahu gitu anaknya seperti apa. Jadi kadang mereka tinggal di neneknya dengan yang dengan situasi yang kurang baik lah ibaratnya. Jadi kami apa yang harus kami lakukan untuk mendeteksi lebih dini. Kita sudah datangi, kita sudah ibaratnya kooperatif bagaimana, kita ajak baik-baik, tetapi dari pihak mereka itu dari keluarga ya udah memang anaknya nggak mau sekolah, udah bagaimana itu Pak Momol cara mengatasi hal seperti itu? Apakah
terus akan begitu karena kondisi di lapangan seperti itu. Guru sudah dari awal menyampaikannya baik-baik, tapi feedback yang didapatkan tidak baik begitu. Jadi apakah harus tetap naik walaupun dengan catatan lagi karena memang ada beberapa kasus seperti itu Pak Momol gitu. Terima kasih Pak. Sama bahasa panduan, iya Ibu, ikhlaskan ya. Insya Allah di kelas selanjutnya catatan tersebut akan terhapus dan usaha Ibu, ikhtiar Ibu akan dijawab. Yang namanya semoga akan ada perubahan dan lain sebagainya. Mungkin di sini belum ada perubahan, nanti ketika dimotivasi terus kan ibaratnya yang namanya batu lama-kelamaan kalau kena air juga akan bolong dan lain sebagainya. Yang penting Ibu sudah berikhtiar karena juga bahkan di panduan itu sudah tersaji secara lengkap dari hasil penelitian, dari hasil survei, dari hasil apapun, dari hasil teori dan lain sebagainya. Itu pun teori-teori yang dipakai adalah teori-teori yang terbaru. Seperti hasil di tahun 2021, 2022 yang artinya memang penelitian-penelitian terbaru yang disajikan di dalam panduan ini artinya masih relate dengan kehidupan kita saat ini kan seperti itu. Sama kayak misalkan kita menulis karya ilmiah dan lain sebagainya, kita kan harus menyadur dari daftar pustaka yang minimal 5 tahun sebelumnya agar masih ada relate-nya nih dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, di panduan pun juga bicara seperti itu. Ternyata kebijakan tidak naik kelas itu bukan dapat menguntungkan anak, justru dapat bisa jadi menambah beban anak, membuat anak lebih bermasalah, terlebih lagi di keluarganya pun bermasalah. Maka di panduan ini, Bapak Ibu semua, disajikan isu-isu yang biasanya kita dapatkan di sekolah seperti itu. Nanti maka saran saya, Bapak Ibu semua, sebelum tanggal 11, sebelum kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, yuk print yang namanya panduan asesmen pembelajaran dan penilaian. Wajib minimal masing-masing satuan pendidikan itu punya satu sebagai pegangan. Karena penting ini. Yang kedua, print yang namanya nanti produk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu harus. Kemudian yang ketiga adalah panduan pengembangan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu pun juga sebagai muaranya. Sehingga walaupun merdeka, walaupun di sini berbicara A, B, C, dan D, walaupun kita bebas memilih, kita tetap memiliki koridor sebagai batasan. Sama seperti kita Indonesia, sudah dinyatakan merdeka, tapi kita punya Pancasila dan undang-undang yang mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan hidup di masyarakat. Jadi Ibu, ikhlaskan, insya Allah dia dapat hidayah di kelas selanjutnya. Semoga Ibu akan menjadi ladang pahala juga buat Ibu, apalagi sudah ada hasil-hasil penelitiannya. Gitu ya Ibu, dari saya. Iya. Lanjut, Ibu Leni cukup ya. Sekarang Ibu Diani nih, kasihan Ibu Diani. Udah bersuara Ibu? Sudah kedengaran belum Pak? Sudah, iya. Selamat malam semuanya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Momol, selamat bertemu. Saya tadi menyimak untuk yang kenaikan kelas. Agak dibesarin sedikit Bu suaranya Ibu. Iya, ini soalnya speakernya. Tadi saya menyimak yang untuk kenaikan kelas itu ada penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kalau kuantitatif itu dengan angka-angka, kalau kualitatif itu dengan deskripsi. Nah, yang angka-angka itu tadi Pak Mol bilangnya dari sudut pandang dari sudut pandang siswa. Bagaimana kita membuat penilaian dari sudut pandang siswa sementara kita sebagai guru gitu loh. Nah, itu yang mau saya tanyakan, karena bagaimana kita membuat penilaian dari sudut pandang siswa sedangkan kita sebagai guru. Sampai situ aja Pak Momol, terima kasih Pak Moderator. Baik, jadi gini Bu Diani kemarin ikut nggak yang seri hari apa tuh Pak Rosim? Hari Senin ya? Ikut nggak? Nggak ikut, ini baru ikut sekarang. Iya. Buat Bu Diani ya kan nih. Jadi namanya nggak Pak Momol? Udah namanya udah pada di-share-sharein tuh sama kita. Ya kan? Gitu Bapak Ibu semuanya nih, Bapak Ibu semua. Kalau kita pahami bersama-sama,
Kan memang di dalam assessment itu ada yang namanya penilaian dengan kriteria tujuan pembelajarannya itu dengan data kuantitatif dan juga dengan data kualitatif seperti yang pernah saya sampaikan. Ini yang kualitas Pak Ibu, kita membuat rubrik, kita membuat dengan narasi, pelajaran, apakah perlu bimbingan, cukup dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang maksud saya. Bukan menilainya dari sudut siswa, tapi kita menentukan rentang. Seperti Bu Diani. Bu Diani guru kelas berapa, Bu Diani? Cek. Kelas 6. Waktu dulu lagi pas zaman USBN, Bu Diani itu menentukan SKL gimana? Apakah Bu Diani menurut versinya Bu Diani pengen 70, 80, atau memang Bu Diani melihat kondisi peserta didik Bu Diani yang ada di kelas? Bu Diani kemana? Nah, pastinya kan Bu Diani menentukan itu dari melihat dari peserta didik kita kan sebelum menentukan SKL untuk kelulusan dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan ini Bu Diani, kita menentukan para pendidik memang menyepakati rentang itu mana yang belum tuntas berapa sampai berapa, yang tuntas berapa sampai berapa dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada rumusan-rumusan baku yang dapat kita tentukan untuk menentukan KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bukan kita menilai ininya siswa, tapi kita nih melihat siswa kita, kira-kira kalau kita menaruh rentang dikatakan tuntas itu 80 sampai 100, apa yang akan terjadi? Kalau kita membuat rentang dari 0 sampai 79 itu belum tuntas, dan dikatakan tuntas 80 sampai 100, itu apa yang akan terjadi? Pasti saya yakin, Bu Diani, saya pun juga pasti akan bekerja ekstra keras banget untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Ya kan seperti itu Bu Diani. Bukan maksudnya sudut pandang kita menilai siswa, sudut pandang siswa menilai siswa, bukan, tapi menentukan ini semuanya, Bapak Ibu semuanya. Menentukan rentang nilai, kita kan harus melihat kemampuan peserta kita, ya kan? Kan nggak mungkin kita mengambil rentang nilai dari ukuran peserta didik kita yang pinter. Nah, kasihan kalau anak-anak yang memang memiliki keterbatasan dalam hal akademik, pasti dia akan terseok-seok, bahkan untuk mencapai tuntas aja, bahkan mereka akan susah dan lain sebagainya. Jadi gitu Bu Diani. Kita membandingkan dengan diri kita sendiri gitu ya. Ya, jadi kita harus benar-benar mencermin. Sama seperti KKM Bu Diani, yang menentukan kompleksitas itu tinggi sama rendah itu siapa? Lagi pas kita mau membuat KKM, kan ada unsur inteks, daya dukung, dan kompleksitas. Kan seperti itu ya Bu Diani ya. Nah, itu yang menentukan kompleksitas betul guru, tapi guru itu kan melihat materi itu susah dan gampang dari sisi mana Bu Diani? Kan bukan dari sisi saya. Kalau menurut dari sisi saya, ini mah gampang. Tapi kalau dari sisi gitu kan beda. Gitu maksudnya Bu Diani. Betul. Terima kasih Pak Momal. Oke, Ibu Eli Amelia, apa boleh buka kamera? Oh ya. Oh ya Pak, ya baiklah. Ya baik Pak, mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru kali ini ya Pak mengikuti sesi keempat ini. Kemarin 1, 2, 3 berhalangan. Biasanya harus joget dulu Bu yang pertama kali. Baiklah. Begini Pak, saya senang sekali dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sepertinya ini kita flashback ke zaman saya kecil ya Pak ya, ke zaman saya waktu masih SD tahun 70-an gitu ya. Jadi lebih manusiawi gitu. Kemudian terkait dengan kenaikan kelas, saya juga punya pengalaman bahwasanya kemarin tuh dari sisi kognitif, pengetahuan, dan keterampilan si anak itu sebetulnya tidak layak ya, nilai-nilainya itu tidak layak untuk naik gitu. Namun karena konflik keluarga,
saya mengambil pertimbangan dan setelah dimusyawarahkan di di sekolah, mengambil pertimbangan anak ini tetap naik karena jika dia tidak naik, maka dari sisi kebijakan moral selaku guru, anak ini dikhawatirkan akan lebih depresi, mengingat keluarganya yang konflik, ditambah lagi dia nanti akan dibully di keluarganya jika tidak naik. Gitu. Jadi pertimbangan itu, maka anak itu tetap naik. Nah, mengulas dari pernyataan Kak Momol bahwasannya ikhlaskan ya Pak ya. Jadi ilmu ikhlas itu memang sebagai guru dilematis ya Pak. Kita kan dituntut untuk kompeten, kognitif dan afektif, kemudian kompeten, keterampilan dan pengetahuan. Tapi di sisi lain kita juga harus manusiawi ngelihat anak ke belakang gitu ya Pak ya. Nah dengan kurikulum Merdeka ini sepertinya lebih manusiawi ya Pak ya. Jadi anak tuh naik dengan catatan gitu. Nah catatan ini kan harus diperhatikan oleh guru selanjutnya jika anak tetap naik ya. Yang kemarin itu masih K13, jadi tidak ada catatannya, cuman menjadi rahasia umum untuk guru berikutnya gitu. Nah dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, di rapot ini malah jadi bagus kan Pak. Jadi sisi manusiawinya itu diketahui oleh si anak dan diketahui juga oleh orang tua dan guru yang akan datang gitu. Jadi saya kira seandainya kurikulum Merdeka Belajar ini diaplikasikan dengan baik, insya Allah sih ya Pak ya, ke depan pendidikan kita lebih baik lagi karena nggak jauh beda dari apa yang pernah saya alami ketika saya SD gitu. Buktinya anak-anak SD zaman kita yang maju gitu. Ya itu saja ya Pak ya ulasannya. Terima kasih Bu Eli sudah mengulaskan. Mungkin saya lanjut ya Pak Rosim ya ke P5 ya, khawatir hanya sekedar berbagi ya Pak. Iya, mohon izin, ini kembaran saya takut nangis nanti. Mau bertanya apa? Mau nanya dong satu kali sebelum. Saya kira Bunia di samping saya memang lagi ngomong. Momol. Saya lagi jalanin Zoom ya. Sedikit Momol, mungkin to the point aja nih, kan tadi ketika naik kelas sedikit menyinggung tentang pembahasan ulang CP yang belum tercapai maksimal gitu ya. Nah, ketika siswa misalkan mau nih naik kelas dengan catatan beberapa poin-poin catatan ke wali kelas berikutnya, kan perlu ada penyesuaian atau manajemen kelas yang memang harusnya itu kita masuk ke fase berikutnya, misalkan ke fase yang 4 ke 5 gitu kan. Sedangkan di situ sudah ada materi-materi baru yang memang harus diajarkan gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan ketika mengulas kembali atau membina kembali catatan-catatan penting itu masuk dalam pembelajaran anak atau memang kayak seperti biasa kayak dia lakukan remedial kembali gitu kepada si anak gitu, dengan catatan apakah nilai remedial itu bisa kembali ke hasil rapot yang sebelumnya atau dijadikan catatan lagi untuk ke berikutnya gitu. Oke, baik. Diagnostik, saya cari file saya juga. Oke, wait. Oke, sambil saya jawab, sambil tangan saya juga berselancar di sini terkait dengan materi saya. Begini, Bu Nia, betul. Bahkan salah satu komponen yang ada di modul ajar itu kan adanya remedial dan pengayaan. Tapi yang perlu sama-sama kita pahami bersama terkait dengan remedial tersebut kan sebenarnya bukan memberikan tes ulang kembali dan lain sebagainya. Dan kalaupun tadi misalkan Bunia sudah memberikan remedial ternyata hasil anak bagus, apakah mengubah hasil rapot yang sebelumnya? Itu enggak. Kan berarti kan sebagai catatan dia memang dia sudah mengalami proses perbaikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana sih cara kita ketika kok ini anak masih kurang dan lain sebagainya? Seperti yang pernah saya sampaikan di hari pertama, salah satu hal yang memang dilakukan di kurikulum Merdeka itu adalah adanya assessment diagnostik itu sendiri, ya kan? Sehingga guru tuh sebenarnya sudah tahu
anak saya itu sejauh mana ketercapaian baik dari sisi kognitifnya maupun dari sisi kesejahteraan dari sisi psikologinya dan lain sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu semua dari assessment tersebut apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini saya akan share screen. Ya kan? Saya akan share screen dan lain udah kelihatan belum? Udah ya? Ya. Sudah. Nah, sekarang saya akan share screen terkait dengan apa sih yang dapat kita lakukan dan lain sebagainya. Apakah di proses pembelajarannya bisa kita integrasikan? Boleh. Diatur waktu tersendiri untuk anak tersebut juga boleh gitu. Sebelum anak mempelajari hal tersebut. Berarti itu kan memang benar-benar usaha guru dan ikhtiar guru untuk membantu si peserta didik itu memahami gitu. Wait, mana nih prinsip pembelajaran yang muncul. Wait, nah ini dia, saya pengen klik ini kok keluarnya itu. Deg-degan saya nih kalau dideketin sama Bu Nia nih sama Pak Rosin jadi dua. Oke, lihat nah di sini nih. Ketika kita sudah melakukan assessment diagnostik kognitif, ini kan kemarin sudah saya sama pahami. Assessment diagnostik kognitif itu kan dilakukan di awal tahun ketika misalkan Momol baru duduk di kelas 4 dan ketika Bu Nia ingin mengajarkan materi baru. Sebelum anak belajar materi baru atau topik baru tuh Bu Nia pengen tahu dulu nih si Momol nih udah paham belum ya materi-materi prasyaratnya nih sebelum dia masuk ke sini. Nah, ketika dilakukan itu semua ada 3 kategori di sini. Paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Ini contohnya. Ketika dilakukan suatu proses penilaian assessment di sini, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Tapi Momol, siswa yang di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kapan waktunya, kapan pengorganisasiannya itu diserahkan kepada pendidik masing-masing. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses ini dengan melakukan assessment formatif dengan bentuk strategi yang berbeda sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ada Bapak Ibu rumusannya untuk membuat tes ini, bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan. Contohnya adalah seperti ini. Ini contohnya, salah satu contoh matematika assessment awal matematika kelas 3 SD. Ketika Momol mau belajar ini, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyaratnya, Momol harus bisa ini ketika Momol sudah paham ini. Maka dites nih sama bu gurunya, Bu Nia. Ya kan, dikasih soal seperti ini. Yang prasyaratnya adalah mendeskripsikan dan menentukan. Dilihat deh, dikasih gambar penggaris sama pensil. Awalnya di 3, akhirnya di 10. Dengan semua pilihan ini harus mengandung nilai, mengandung makna. Kok SD sampai C nggak sampai D? Ingat di sini ada 3 kategorinya, ya kan Bapak Ibu, paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Oh, ada nggak kemungkinan anak menjawab 10? Kemungkinan ada. Ada nggak anak menjawab 7? Dia yang pintar nih, dia hitung dari sini sampai 10, 7. Ada nggak nih yang jawab 3? Pasti kemungkinan juga ada. Nah, jawaban-jawaban ini harus ada kriterianya. Contohnya ini, tapi ini kebalik ya. Ketika anak jawab B itu jawaban yang benar. Berarti anak itu paham apa yang harus dilakukan. Pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD atau kompetensi. Berikutnya tentang yang akan Bu Nia lakukan. Kalau ada anak jawab A, berarti kan paham sebagian. Dan
C. Tidak paham. Berikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar dan meteran. Kapan waktunya dan pelaksanaannya? Guru insya Allah sudah punya program remedial dan program pengayaan yang dapat dilakukan. Boleh nggak dalam proses pembelajaran misalkan dikait-kaitkan dan lain sebagainya? Boleh. Tapi ketika dirasa itu tidak cukup, maka perlu pengalokasian waktu tersendiri untuk anak-anak yang memang kurang. Karena pada hakikatnya remedial itu bukan dikasih tes ulang kembali, tapi remedial itu guru harus tahu dulu nih, manakah kompetensi atau materi yang anak belum pahami, kita ulang lagi, kita treatment lagi dengan metode yang berbeda, yang kalau kemarin dengan cara ceramah dia nggak paham, sekarang saya tunjukin nih, ini loh nak penggaris, ngukurnya tuh dari sini sampai sini, ini angka akhirnya. Baru kita kasihkan tes kembali, itulah proses remedialnya. Jadi itu Bunia, walaupun anak-anak itu memang memiliki kekurangan-kekurangan, catatan-catatan yang lain sebagainya, bahkan di bahasa panduan, guru sebelumnya itu juga harus berkomunikasi dengan guru yang ada di kelas 4 misalkan, untuk mencari tahu, kepo lah, anak-anak ini gimana. Dan guru kelas 4 pun juga harus menginformasikan, agar guru kelas 5 pun juga nanti memiliki cara strategi untuk membantu meminimalisasi terjadinya penumpukan defisit. Kalaupun sampai akhir fasenya dan lain sebagainya anak itu masih kurang dan lain sebagainya, mungkin boleh kita berikan rekomendasi ataupun saran dan lain sebagainya untuk anak itu diberikan bimbingan konseling lanjutan. Siapa tahu anak itu memang memiliki dalam hal ini adalah tanda kutip permasalahan dalam hal intelektualnya ataupun ketidakmampuan di dalam hal intelijensi ataupun akademiknya. Jadi seperti itu Bunia yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bunia. Anak-anak punya catatan, tetap harus seperti itu. Ketika ada perbaikan tanpa harus mengubah hasil-hasil sebelumnya, berarti itu anak ada grafik naik progresnya. Kan nggak mungkin rapot sudah kita kasih kita rubah lagi, kan seperti itu. Ya, itu Bunia. Oke, makasih Kang Momol. Sama-sama. Lanjut materi P5-nya. Ya. Untuk Ibu Nur Indah dan Ibu Santi, mohon maaf kita lanjutkan materi dulu dari Kang Momol ya. Baik, Bapak Ibu semua, selanjutnya yang saya akan ingin sampaikan adalah terkait dengan P5. Namun sebelum P5 saya akan sampaikan, saya akan mengulang kembali terkait dengan struktur dari kurikulum Merdeka ini, sehingga mengapa sih P5 itu ada dan harus dilakukan di kurikulum Merdeka. Bahkan memiliki jadwal. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana proses membuat jadwalnya dan lain sebagainya. Berlatar belakang dari struktur kurikulum yang ada, Bapak Ibu semuanya di sini kita lihat. Ya kan? Bahwasannya di dalam kurikulum Merdeka itu strukturnya ada yang namanya pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kegiatan kokurikulernya. Ini Bapak Ibu semua harus kita sama-sama pahami. Sehingga di dalam strukturnya alokasi waktu yang ada di sekolah baik di SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan lain sebagainya, inilah yang tercermin. Dia tidak mengubah, menambah, mengurangi total JP per tahun dari kurikulum sebelumnya, tidak. Tapi total JP per tahun ini dibagi menjadi kegiatan atau dialokasikan untuk kegiatan intra dan untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu semua. Contohnya agama, total JP-nya per tahun 144.
Ya kan? Alokasi untuk intrakurikulernya 108 JP per tahun. Kita harus sama-sama paham. Di kurikulum Merdeka, JP itu dikunci per tahun, bukan per minggu. Jadi Bapak Ibu boleh sesuai dengan prinsipnya fleksibel mengatur JP dalam pembelajaran. Ya kan? Seperti yang ada di sini. Rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pembelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didiknya. Itu Bapak Ibu semuanya. Agama 108 JP untuk intranya. Tapi ada juga 36 JP untuk P5-nya. Totalnya nggak berubah. Loh, kok sekarang diasumsikan bahwasannya agama itu 3 JP? Berkurang dong. Yang biasanya 4 JP dan lain sebagainya. Iya, kegiatan intrakurikulernya berkurang. Tapi ada kegiatan yang lebih penting lagi, yaitu adalah ini. Kegiatan P5, pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Ini semua mata pelajaran Bapak Ibu semua dialokasikan, diambil JP-nya sekitar 20-30% itu dialokasikan untuk P5. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan 2 kegiatan intrakurikuler dan kokurikulernya yaitu P5. Memang beban mengajarnya JP-nya di intra itu berkurang, tapi bukan berkurang jumlah JP per tahun karena dialokasikan ini Bapak Ibu. Ini kementerian melihat pentingnya pengembangan karakter profil pelajar Pancasila kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu semua. Maka dengan programnya seperti ini. Loh, berarti guru PJOK karena jamnya diambil Allah dikolokasikan untuk P5, nanti dia ngajar P5 juga dong. Agama juga sama dong. Kemudian seni juga sama. Ingat Bapak Ibu, P5 bukan ditugaskan dan dilakukan oleh per individu guru. Tapi P5 itu dirancang, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dirancang tim mulai dari kepala sekolah, pendidik, komite, masyarakat, pengawas, bahkan dinas pun juga terlibat di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan berarti, oh mat PJOK jamnya 3 jam, nanti 1 jamnya adalah P5. Enggak. Guru olahraganya ngajar P5 1 jam. Enggak. Karena P5 itu adalah tim. Di mana 1 tahun itu 252 JP yang harus kita tunaikan, harus kita lakukan di dalam prosesnya. Karena apa Bapak Ibu semua? Ini lagi yang berbeda. Di baik kegiatan intrakurikuler maupun P5 akan menghasilkan sebuah hasil, yaitu rapot untuk anak-anak. Kalau yang intra sudah kita pelajari kemarin, sudah ada bentuk rapotnya, format rapotnya sudah ada. Dan P5 pun juga kita akan berikan rapot kepada anak-anak terkait dengan pengembangan profil dimensi pelajar Pancasilanya. Yang kalau intra itu dibagi setiap semester, baik semester 1, semester 2 yang berisikan nilai hasil mata pelajaran dan deskripsi, kalau P5 itu dibagikan setiap 1 tahun sekali, yaitu di akhir tahun. Ketika tema-tema yang sudah direncanakan oleh satuan pendidikan itu sudah dilakukan. Inilah alasan kenapa P5 itu harus kita lakukan. Karena di dalam struktur kurikulumnya dia hadir. Mendapatkan jam 20-30% dari
per tahun per mata pelajaran, tapi bukan diajarkan per mata pelajaran, tapi diajarkan oleh tim dengan memilih tema-tema yang sudah disiapkan oleh kementerian. Kalau SD memilih 5 dari 8 tema yang sudah disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya baru saya akan mengenalkan terkait apa itu P5 sendiri, ya kan? Ini nanti Bapak Ibu harus ngeprint ini ya, ngeprint panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini harus di-print, sekolah harus punya. Apalagi tanggal 11 besok kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Itu yang harus Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan dimensinya, ini kan ada 6 dimensi nih. Baik beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Ini semuanya adalah profil pelajar Pancasila yang tidak hanya harus kita integrasikan di P5, tapi juga harus kita muat dalam proses pembelajarannya, karena Bapak Ibu semua profil pelajar Pancasila itu harus terintegrasi dalam proses intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, kokurikulernya, dan juga budaya sekolah. Dan sekarang di kurikulum merdeka memiliki kekhasannya sendiri lagi, yaitu hadirnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dimensi dan elemen-elemennya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa saja elemennya? Oh, akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, dan lain sebagainya. Ini adalah dimensi dan elemennya. Saya tidak akan banyak membahas terkait dengan ini. Nanti Bapak Ibu dapat membaca, nanti saya akan share terkait dengan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah tokoh pendidikan kita, Bapak pendidikan kita. Kenapa profil pelajar Pancasila itu harus kita lakukan dan lain sebagainya? Karena ini mengalami pengetahuan. Anak tidak hanya sekedar tahu, oh iya, membuang sampah sembarangan adalah perbuatan tercela. Tapi anak itu benar-benar melakukan, saya harus membuang sampah pada tempatnya. Sehingga dia tidak hanya tahu terkait dengan teorinya, tapi benar-benar dia melakukannya. Dan perlu diingat Bapak Ibu semua, bahwasannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan hanya sekedar menghasilkan satu produk, ya kan? Bukan hanya sekedar menghasilkan satu karya, tapi lebih menekankan kepada proses pengembangan profil pelajar Pancasila dalam setiap aktivitasnya. Dan itulah yang harus dipantau dan diobservasi oleh kita sebagai guru. Itu Bapak Ibu semuanya. Bukan karena nanti di akhir tema anak menghasilkan produk. Produk itu adalah bonusnya, karya anaknya selama prosesnya. Tapi yang lebih dipentingkan dan diperhatikan adalah bagaimana sih proses proyek itu berlangsung. Saya mengamati, saya menilai, sampai saya bisa mengevaluasi, bener nggak nih si anak ini sudah memiliki dimensi yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bener nggak nih anak ini sudah memiliki dimensi terkait dengan mandiri dan kreatif dan lain sebagainya. Bukan hanya menilai produknya. Produk itu adalah hasilnya dari sebuah proses yang sangat penting. Dan itu merupakan bonusnya produk itu yang akan dipamerkan, digebiarkan, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak boleh salah kaprah bahwasanya proyek P5 itu akan selalu menghadirkan suatu pameran, menghasilkan suatu gebiar seni, dan lain sebagainya. Tapi anak tidak memiliki pengembangan P5-nya itu, profil pelajar Pancasilanya. Jangan. Hadirnya proyek itu benar-benar memang
memprioritaskan terkait dengan pengembangan dari P5 itu sendiri, Bapak Ibu semuanya. Ini pesannya. Dan ini juga tadi sudah saya sampaikan terkait dengan itu semuanya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, bahwasannya penerapan profil pelajar Pancasila itu baik di intra, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikulernya maupun budaya sekolahnya. Ini harus dilakukan Bapak Ibu semuanya. Dan proyek penguatan Pancasilanya ini sudah saya bold semuanya, yaitu untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini, Bapak Ibu, dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Dia punya sendiri. Tidak harus dikaitkan dengan materi mata pelajaran. Yang lebih utamanya adalah bagaimana sih kita melakukan pengembangan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Agar ini Bapak Ibu semuanya, profil pelajar Pancasila itu memang dimiliki oleh peserta didik kita. Holistik, kontekstual, ini nanti Bapak Ibu bisa lah kalau kayak gini-gini dibaca dan lain sebagainya. Dan ini adalah 5 dari 8 tema yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian terkait juga dengan kewirausahaan. Jadi misalkan begini Bapak Ibu semua, kan dari 8 tema di sini kita bisa memilih 2-3 tema dengan alokasi waktu yang sudah tersedia Bapak Ibu semua. Tapi bukan hanya membawa produk jadi yang dihasilkan oleh anak di rumah. Contoh misalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengambil temanya itu. Kemudian judulnya adalah Indonesia Kaya. Ya kan? Apa yang ingin dibahas? Adat istiadatnya, tradisinya, budayanya, dan lain sebagainya. Bukan nanti peserta didik kita, nak, besok di 4 bulan setelah ibu bapak menyampaikan ini, kita semua akan ada gebiar seni ya. Coba kita buat berapa kelompok. Kelompok A nanti menarikan tarian tradisional apa? Betawi misalkan. Kelompok B tari tradisional Kalimantan. Enggak gitu Bapak Ibu semua, tapi benar-benar bertahap. Kita sosialisasikan dulu kepada anak-anak kita. Tema kita Indonesia Kaya. Kenapa Indonesia itu dibilang kaya? Itu kita kenalkan kepada anak-anak semua. Oh, di minggu pertama kita sosialisasi terkait dengan tema kita. Enggak hanya ke anak, tapi ke orang tua juga Bapak Ibu semuanya, ya kan? Kita akan mengangkat tema ini terkait dengan keberagaman dan lain sebagainya. Kita akan melakukan ini dan sebagainya. Kita jelaskan kepada anaknya. Minggu besoknya kan ketemu P5 Bapak Ibu semua. Jelaskan, nah kenapa ya kok Indonesia itu disebut sebagai negara kaya? Anak mengeksplor, mencari tahu. Oh iya Pak, ternyata Indonesia itu punya banyak bahasa, punya adat budayanya banyak banget dan lain sebagainya. Kita kasih penguatan. Baru deh sampai akhirnya anak itu ingin menghasilkan sesuatu dari yang dia temukan. Dimensi kreatif lah yang muncul di situ. Dia nanti menampilkan tarian dari proses belajarnya. Tapi nggak hanya menampilkan tarian, tapi anak tahu tari itu dari mana. Kenapa kok gerakannya seperti itu? Kenapa pakaian Betawi kok seperti ini? Mengapa kok seperti itu? Dan lain sebagainya. Dia tahu, dia memahami. Dan lain sebagainya itu. Contoh Bapak Ibu semua, saya sudah izin sama teman saya, mungkin teman kita semua ya Bapak Ibu semua, salah satu sekolah penggerak yang ada di DKI Jakarta. Saya pun juga suka sharing sama beliau, namanya Bu Evi yang ada di SDN Jagakarsa 09. Dia membuat suatu proyek yang ada di sekolahnya itu. Ini sudah saya modifikasi dengan versi saya Bapak Ibu semua. Saya udah izin sama beliau. Saya bilang,
Momol akan berbagi sharing dengan teman-teman di Zoom. Mohon izin, Momol akan menampilkan salah satu contoh program project P5 ini kepada Bapak Ibu semua agar kita tahu nih aktualisasinya seperti apa. Yang nggak hanya sekedar menampilkan produk, gebyar, panen, festival di akhir tema. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, tim merancang waktu dan menentukan tema apa yang akan kita pilih untuk P5. Iya kan? Kenapa harus ini Bapak Ibu semua? Karena ini sangat penting Bapak Ibu semua. Seperti sudah saya sampaikan, kita sudah menyusun jadwal seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Ada 2 versi, ada 3 versi bahkan. Ya kan? Artinya P5 itu masuk ke dalam jadwal pelajaran. Dia tuh berdiri sendiri, tidak harus terintegrasi dengan mata pelajaran. Ada yang P5-nya itu disusun setiap hari seperti ini. Ini sudah di hari pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ada yang P5-nya itu dikumpulkan dalam 1 hari seperti ini. Boleh. Bahkan ada yang waktu khusus dan lain sebagainya. Nah ini kan waktunya lama. Satu tema itu periode waktunya itu 3 sampai 4, 5, 6 bulan Bapak Ibu semua. Jadi nggak hanya sekedar produk yang dibawa oleh anak gitu, tapi ada langkah-langkahnya. Contoh yang dilakukan. Sekolah teman saya memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Judul proyeknya itu Bersih Itu Indah. Ya kan? Profilnya yang akan dikembangkan itu adalah beriman, gotong royong, mandiri, benaral kritis, dan kreatif. Kan ada 6, kok cuma 5? Nggak masalah. 3 pun juga nggak masalah. 2 pun juga nggak masalah. Yang penting memang itu sesuai dengan tema dan judul yang Bapak Ibu akan angkat, project yang akan ini Bapak angkat. Waktunya, sekolah tersebut memilih waktu 4 bulan. Kita lihat di sini. Oh, dia mulai dari Januari di minggu ketiga. Ya kan, berarti P5 ini dikumpulkan dalam 1 hari khusus setiap minggunya. Ya kan? Apa Bapak Ibu yang dia lakukan di sini, yang sekolah teman saya lakukan? Pertama, Bapak Ibu semua, yang dia lakukan adalah pertama, melakukan sosialisasi programnya. Sasarannya guru dan orang tua serta siswa. Kok orang tua dilibatin? Ya iya, orang tua harus tahu. Maka sebelum nanti kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita harus menginformasikan dan mensosialisasikan juga kepada orang tua. Ada loh sesuatu yang berbeda dari kurikulum sebelumnya yang akan kita lakukan di kurikulum Merdeka ini. Ini salah satunya P5. Ya kan Bapak Ibu, ini saya sosialisasikan. Siapa nanti di sini yang menjelaskan? Kan tim, bisa jadi nanti di sini yang menjadi narasumbernya itu adalah kepala sekolah yang mensosialisasikan kepada guru, orang tua, dan siswa terkait dengan pemanfaatan limbah sampah organik dan non-organik. Dikenalkan dah tuh kepada orang tua, siswa, dan lain sebagainya. Kenapa sekolah memilih itu, latar belakangnya apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Lanjut, di minggu keempatnya, anak-anak sasarannya, dikenalkan deh kepada anak-anak. Nah, ternyata limbah itu ada jenis-jenisnya. Ada organik, ada non-organik. Tapi nggak semuanya sampah, nggak semuanya limbah itu berbahaya untuk kesehatan kita. Dia pun juga memiliki manfaat. Kita bisa menjelaskan seperti itu kepada anak-anak kita di minggu keempat, Bapak Ibu semua. Siapa yang memberikan ini? Nggak harus guru kelas 1 dan 4-nya kan tim. Boleh nggak guru bidang studinya yang menyampaikan? Boleh. Itu Bapak Ibu semua. Di minggu kelima, oh iya, karena akan ada pemisahan sampah organik dan non-organik, maka perlu nih adanya penyediaan pembuatan tempat sampah untuk memisahkan antara organik dan non-organik. Setelah tersedia di bulan Februari sampai Maret, anak-anak tersebut apa Bapak Ibu semuanya? Membuang sampah di tempatnya sesuai dengan jenisnya serta menghitung hasil dari pengumpulan. Ini dikumpulkan di sekolah, bukan anak itu diperintahkan, "Nak, besok bawa sampah botol-botol bekas dari rumahmu ya." Enggak, tapi di sini prosesnya. Guru nanti bisa tahu bener nggak nih, anak udah bisa belum nih buang sampah
sesuai dengan kriterianya. Oh, saya habis minum aqua misalkan, atau mineral, ada botolnya udah habis. Saya buang di tempat sampah organik. Betul apa salah nih? Oh, salah. Saya harusnya di non-organik dan lain sebagainya. Ini waktu penghitungan dan pengumpulannya. Nanti ada lagi di bulan Maretnya. Apa yang dilakukan di bulan Maretnya? Di bulan Maret ternyata anak-anak itu sampai 2 minggu itu menyiapkan alat dan bahan untuk mendaur ulang limbah sampah tersebut. Sampai di minggu waktu selanjutnya itu adalah melaksanakan proses daur ulang. Itu Bapak Ibu semua. Jadi nggak diminta anak untuk membawa dari rumah dan lain sebagainya, tapi benar-benar anak itu proses, tahu. Kan seperti itu. Dibuatlah botol ini nanti dijadiin tempat pensil, sampah-sampah organik dijadiin pupuk dan lain sebagainya. Ada proses pengembangan di situ. Oh, ketika ada anak yang namanya membuang sampah pada tempatnya yang sesuai, anak itu sudah memiliki dimensi poin pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemennya apa tadi Bapak Ibu semua? Pada alam, pada lingkungan, ya kan? Oh, ketika anak menghasilkan suatu kreativitas dari limbah yang tadinya nggak bermanfaat, tapi ternyata memiliki nilai manfaat, anak itu memiliki dimensi apa Bapak Ibu semua? Dimensi kreatifnya. Itulah yang diangkat dari P5 Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tapi lebih pada pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri deh. Itu yang harus dikembangkan. Sampai pada akhirnya anak melakukan presentasi. Dan inilah gebiarnya. Dipamerinlah tuh semua karya-karya anak. Tapi yang sebelumnya sudah dilakukan prosesnya. Ini ibaratnya pestanya deh. Tapi nggak hanya sekedar pesta. Setelah itu baru adakan evaluasi. Di sini dari semuanya terlibat, mulai dari pengawas, misalnya kepala sekolah, udah sukses belum nih? Tema yang kita angkat, proyek yang kita angkat, udah sukses belum nih? Anak-anak sudah berhasil belum pengembangannya? Perlukah catatan, adakah catatan-catatan dan lain sebagainya? Itu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan P5. Jadi bukan hanya sekedar nempel di jadwal mata pelajaran, tapi harus kita lakukan dengan berkolaborasi, membentuk tim dan lain sebagainya. Bahkan di panduan sendiri Bapak Ibu semua. Wait, saya buka di sini. Di panduan itu sendiri, apa yang pertama harus kita lakukan? Perencanaan proyek. Membuat tim fasilitasi proyek. Ya kan? Karena bukan hanya nanti kelas 1 dan kelas 4 saja yang akan melakukan. Tapi ini adalah suatu tim kerja kolaborasi, kerjasama, kekompakan memang dilakukan di sini di dalam P5 di sini. Ini jumlah JP-nya. Dari kelas 1 sampai kelas 5, P5 itu 252 JP. Kelas 6 224. Ini untuk 2 sampai 3 tema Bapak Ibu dalam 1 tahun. Pengaturan tahunnya pun seperti ini boleh. Boleh yang per hari semuanya P5 seperti yang tadi saya contohkan dalam jadwal mata pelajaran, ya kan? Ataupun mau hadir setiap hari. Ataupun mau dikumpulkan dalam waktu misalkan ini nih 2 bulan Maret 2 minggu setiap hari itu selama 2 minggu itu anak P5 semua. Tidak masalah Bapak Ibu. Bahkan di sini nih jangan terlalu banyak-banyak memilih dimensi, nggak harus 6. Disarankan untuk memilih 2 sampai 3 dimensi yang paling relevan. Pimpinan satuan pendidikan berarti kepala sekolah kemudian menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan fokus dikembangkan untuk setiap kelas pada tahun ajaran tersebut. Pimpinan satuan pendidikan dapat merujuk pada visi misi. Nah, harus sesuai itu. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek jelas dan terarah. Karena nanti Bapak Ibu semua, ketika kita sudah melakukan semuanya,
kita harus berbagi peran dan tanggung jawab. Satuan pendidikan tanggung jawabnya apa? Koordinator proyek tanggung jawabnya apa? Tim pendidik atau fasilitator tanggung jawabnya apa? Ini nggak perlu saya bacakan satu persatu, Bapak Ibu, nanti saya harapkan di print semuanya sebagai pegangan kita untuk melakukan proyek P5 tersebut. Dan ketika kita sudah melakukan proyek P5 tersebut, nanti kita akan memberikan laporan hasil dari P5 tersebut kepada orang tua, yaitu berupa raportnya. Raportnya seperti ini, Bapak Ibu. Bentuknya memang terbalik karena dari sananya, ya kan nih, ada raport P5-nya, ya kan, raport project profilnya. Kita cantumkan di sini mulai dari identitas, proyek pertama mengangkat apa, proyek kedua mengangkat apa, dan lain sebagainya. Bentuknya checklist, dan lain sebagainya agar orang tua tahu anak saya mana sih yang sudah bagus berkembangnya, dimensi profil pelajar Pancasilanya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu terkait dengan P5. Ini hal baru, tapi kalau menurut saya ini adalah yang paling menarik. Bahkan sekolah-sekolah penggerak pun ini menjadi sesuatu yang menarik buat mereka lakukan dalam proses pengimplementasian kurikulum Merdeka yang sebelumnya kalau sekolah penggerak itu namanya kurikulum prototype. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya yang baik hati dan selalu semangat. Ini pemaparan saya terkait dengan P5. Saya akan kirim file-file saya di kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa untuk mengunduhnya. Seperti itu. Baik, itu Pak Rosim yang dapat saya sampaikan terkait dengan P5, karena memang P5 itu tidak terlalu banyak pembahasan. Saya lebih kepada arah teknisnya, contohnya pengimplementasiannya, karena saya khawatir karena proyek nanti arahnya adalah menghasilkan produk, padahal produk itu hanya sekedar bonus. Yang lebih utama adalah bagaimana guru itu mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila di setiap prosesnya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, dengan tema yang sudah ditentukan, dengan judul proyeknya yang sudah ditetapkan. Disitulah gongnya. Produk dihasilkan, produk dipamerkan, produk di-show-kan dan lain sebagainya, itu adalah gebiarnya. Tapi lebih intinya catatan buat kita semua, Bapak Ibu semua, P5 hadir itu memang untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ekstra. Selain dalam proses pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sekarang ditambah lagi dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diharapkan anak-anak kita itu menjadi pelajar Pancasila. Silahkan dengarkan lagu Kikan, Coklat, pelajar Pancasila. Pada saat hari pertama Pak Rosim sudah setelkan, dengarkan baik-baik, ya kan. Kita bernafas dalam sila-silanya dan lain sebagainya. Itu adalah yang diharapkan oleh pendidikan kita saat ini melalui pengimplementasian kurikulum Merdeka. Karakter memang yang utama. Kalau dalam Islam mungkin adab dan ilmu dan lain sebagainya. Bahkan Pak Rosim sama teman-teman semua mungkin juga sudah lihat ya video-video yang viral belakangan ini di media sosial, ya kan? Ada seorang guru yang curhat terkait dengan peserta didiknya. Saya jadi cerita di sini. Guru tersebut datang ke puskesmas atau layanan kesehatan atau rumah sakit, menghampiri ke dokternya. Ternyata dokternya itu adalah muridnya. Tapi ketika ditegur sama gurunya, kamu sih ini ya? Muridnya malah nggak kenal. Ibunya siapa ya? Padahal itu adalah muridnya yang sangat dielu-elukan pada saat dulu di sekolah, yang selalu mendapatkan juara, ranking, dan lain sebagainya. Pada saat guru itu kena musibah di pinggir jalan dan lain sebagainya, justru ada dua anak yang menolong dia. Yang menolong dia itu adalah bukan anak yang suka dielu-elukan, justru malah anak yang mungkin dalam tanda kutip ya udah biasa aja, justru malah yang menolong gurunya tersebut ketika ada kecelakaan dalam hal motornya, entah itu kempes dan lain sebagainya. Murid tersebut menolong dan lain sebagainya, bahkan dibawa ke penginapan, hotelnya dibayarin, sampai resepsionisnya bilang, "Bu, tadi hotelnya, penginapannya sudah dibayarkan sama murid ibu."
Dari situ kita belajar bahwasanya anak pintar itu banyak banget. Tapi karakter yang lebih utama Bapak Ibu di sini. Kalau anak pintar karakternya nggak bagus ya akan seperti itu. Tapi kalau anak yang biasa-biasa aja tapi karakternya bagus dan lain sebagainya, insya Allah dia akan menjadi bintang lah dalam kehidupannya. Termasuk orang yang suka menolong kita. Saya pun juga gitu Bapak Ibu, anak-anak saya yang pinter waktu itu misalkan namanya bagus-bagus, kalau ketemu gurunya mereka pada suka nunduk. Tapi anak-anak yang biasa-biasa aja yang mungkin menurut kita dalam tanda kutip nggak bisa diem selengean, kalau ketemu gurunya Mister gitu langsung nyapa, Mister Momol langsung nyamperin salaman. Beda sama anak-anak yang pinter yang lain, tapi nggak semuanya seperti itu. Maka dari situ, dari P5 ini kita belajar bahwasanya pengembangan karakter itu memang penting dan yang utama. Seperti itu, sama halnya seperti kita kalau lupa rumus kita tinggal buka buku lagi, insya Allah inget. Tapi kan kalau karakter itu perlu adanya pembiasaan dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan P5. Semoga bermanfaat. Kalaupun nanti seandainya dibutuhkan pertemuan-pertemuan lagi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, monggo insya Allah jika ada waktu yang pas dan tepat kita bisa sharing-sharing lagi. Hari pertama sudah terkait dengan kebijakan, pembelajaran, penilaian sampai seri ketiga dan sekarang P5-nya. Oke, itu Bapak Ibu dari saya. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan P5 ataupun implementasi kurikulum Merdeka, saya persilahkan. Terima kasih Pak Rosim. Sami-sami. Ayo sekarang yang mau bertanya mulai dari Mbak Alvina dulu ya. Monggo Mbak. Sudah bisa buka? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Momol. Halo Tanya. Alvina. Iya Kak, saya mau nanya nih, apakah dalam aktivitas di dalam P5 itu bisa diambil dari sintak PJBL atau dibuat sesuai dengan langkah-langkah yang dikerjakan oleh sekolah itu sendiri? Oke. Terima kasih Kak Momol. Sama-sama. Baik, terima kasih Alvina. Alvina udah PPG ya? Belum? Oh belum, dikira lagi PPG karena erat banget pertanyaannya. Kalau PPG itu lagi erat kaitannya dengan PBL dan PJBL. Betul, Alvina sekaligus saya mengingatkan saya, di kurikulum Merdeka itu memang pembelajaran berbasis proyek itu harus dilakukan, bahkan disarankan untuk dilakukan karena memang di sana itu ada unsur kolaborasi dan lain sebagainya. Kalau saya sampaikan di sini, teman-teman semua, karena Alvina bertanya, jadi saya ingat kembali terkait dengan PPT saya terkait dengan karakteristik dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Kalau kita lihat di poin 2, udah lihat ya share-nya ya? Udah ya? Ya. Pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Jadi Alvina, PJBL itu memang betul punya sintaks-sintaksnya dan lain sebagainya. Tapi di P5 ini tidak harus seperti sintaks-sintaks yang ada di PJBL. Lebih kepada arah pengembangan dari profil pelajar Pancasila. Berbeda ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan PJBL, yaitu dengan sintaks-sintaksnya yang ada itu. Mulai dari pertanyaan, sampai solusi, sampai dengan menghasilkan produk dan lain sebagainya. Jadi justru nanti di PJBL di sini modul projectnya itu coba ya saya contohkan di sini. Mana modul. Udah pada download belum teman-teman nih? Contoh modul-modul P5 yang memang ada di aplikasi apa namanya tuh Merdeka Mengajar ya. Play Store. Nah, contoh P5. Nah, di sini contohnya ya. Nih contohnya. Ini saya dapat dari aplikasi-aplikasi itu, Bapak Ibu semuanya.
Misalkan gini nih, nanti kita juga bikin modul. Modul itu nggak hanya sekedar modul ajar aja, tapi kita juga harus membuat namanya modul project, Bapak Ibu semua. Tahapannya seperti ini, ada tahapan mulai pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksinya gimana, tahap refleksinya bagaimana. Ini Bapak Ibu semua yang dapat kita lakukan di dalam prosesnya nanti. Jadi memang bahkan di sini kalau misalkan menyerupai dengan sintaks PJBL iya gitu, tapi tidak seperti sintaks PJBL. Berbeda ketika kita mau melaksanakan proses pembelajarannya dengan sintaks PJBL, berarti nanti kan di intrakurikuler, walaupun sama-sama ada keterkaitannya dengan project dan lain sebagainya. Ini contohnya, ada contoh lain lagi yang dapat kita pilih terkait dengan model-modelnya. Ini Bapak Ibu semua, ini saya dapat bukan dari mana-mana. Saya dapat juga dari mengunduh terkait dengan perangkat ajar yang ada di website yang sudah disiapkan gitu, dan juga aplikasi yang sudah disiapkan. Ini contohnya nih, panduan proyek profil pelajar Pancasila bagi guru SD fase A. Temanya kearifan lokal. Jajan yuk gitu, penyusunnya Bu Nova. Harus ada latar belakangnya, pendahuluan di sini nih. Ya kan, kenapa sih itu? Oh, makanan merupakan salah satu bahan pokok dan lain sebagainya. Ada tujuan alur targetnya tuh apa? Nah, di sini Bapak Ibu, oh tujuannya adalah ini. Project ini dimulai dari mencari data terkini terkait makanan yang disukai anak. Selanjutnya mengembangkan permasalahan di masyarakat. Anak-anak kemudian diajak untuk lebih mengenal makanan tradisional. Dalam prosesnya, anak juga diajak mengembangkan kemandirian diri dan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah festival jajanan tradisional. Ini. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya, tahapan proyek. Mulai dari tahap awal, mencari data makanan kesukaan. Anak diajak tuh, coba kamu data ke teman-teman kamu, siapa yang suka ini, siapa yang suka ini, didata. Ini sampai dengan tahap, berapa tahap, ada kan deh festival jajanan. Memang seperti sintaks-sintaks yang ada PJBL ya, tapi tidak mencantumkan nama sintaksnya di sini, Alvina ya. Jadi gitu, walaupun sama-sama menghasilkan project, sama-sama menerapkan project. Berbeda kalau pada saat intranya. Gitu Alvina yang dapat kamu mau jawab. Iya, tema yang paling disenangi anak saya barusan, jajan yuk katanya. Ayo katanya, tuh langsung disayut. Buat anak paling enggak bapaknya ya. Jajan. Jajan yuk, mas senang tema tuh. Oke, berikutnya Pak Hairudin ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Rosim. Good morning Mr. Momol. Good morning. Apa kabar Mister? Ketemu lagi. Alhamdulillah baik. Yang ingin saya tanyakan ini terkait P5 ini ya. Untuk tahun pelajaran yang akan datang ini kan kita melaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Pertanyaan saya, apakah di kelas 1 dan kelas 4 itu sama temanya ya dalam 1 tahun itu, dan apa bisa kolaborasi berbarengan misalnya pada saat pelaksananya kelas 1 itu bareng dengan kelas 4 gitu ya. Terus yang kedua pertanyaan saya untuk asesmen atau nantinya ke rapot P5. Nah, apakah di setiap tahapan-tahapan itu kita melakukan asesmen? Kalau pemikiran saya mungkin asesmennya itu seperti membuat observasi ini, sikap anak terkait nilai dimensi 6 dimensi P5 tadi ya. Lalu boleh nggak kita pakai teknik-teknik misalnya seperti penilaian dari sesama anak atau rekan sejawatnya seperti itu. Oke, itu aja Mister, tolong bantuannya. Terima kasih. Iya. Jadi Pak Hairudin, bahwasanya tetap kita harus kenal fase di dalam P5 ini, harus ada fasenya.
tema itu kalau saya menyarankan sama tapi topiknya ataupun tingkat levelnya itu berbeda. Misalkan sama-sama kearifan lokal, nanti kelas 1 apa, kelas 2 apa. Karena ini kan tim, ya kan? Karena nanti Pak Khairuddin, kepala sekolah semuanya terlibat nih dalam satu tim. Kalau beda-beda tema nanti repot sendiri. Maka satu tema tapi dengan topik-topik yang berbeda, tapi dengan tema yang sama. Dan juga penilaiannya memang lebih kepada arah kalau kita ingin melihat sikap itu bagaimana sih, kan gitu. Berarti kan observasi, kita membuat butir-butir sikapnya ataupun indikator-indikator tertentu yang menunjukkan oh anak ini kalau udah kreatif itu seperti apa. Nanti kita bisa lakukan proses itu dalam hal pengamatan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat ada nggak perkembangannya. Ternyata sampai akhir dia terus berkembang dan menunjukkan dia itu sikapnya kreatif. Maka nanti di rapotnya pun di kreatif tersebut dia mendapatkan poin atau checklist itu berkembang atau sudah berkembang, mulai berkembang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak Khairuddin, yang seperti yang tadi Pak Khairuddin sampaikan, nggak harus guru saja, bahkan kita bisa melibatkan orang lain, misalkan antar teman dan lain sebagainya untuk melakukan hal tersebut. Itu Pak Khairuddin ya. Karena kalau beda-beda repot. Oke, iya. Siap, makasih Mr. Momol. Oke. Mbak Sartika, lanjut Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kak Momol dan semuanya. Langsung aja Kak, mau tanya gini, saya pernah sudah melaksanakan P5 itu tapi dalam berupa, kemarin kan masih ke-13 dan kami mempelajarinya kebetulan dapatnya dari pada saat kami pendidikan guru penggerak gitu ya, dan di situ juga ada materi untuk pembuatan silabus yang isinya dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, kami menuangkannya itu dalam silabus tadi ya, dalam silabus dan kami implementasikan dalam RPP, kemudian prakteknya langsung di kelas. Nah, pada saat kurikulum Merdeka ini, apakah silabus itu masih bisa kita gunakan, tapi mungkin dalam bentuk yang seperti yang tadi ya, yang ditampilkan sama Kak Momol itu dalam bentuk format yang berbeda, tapi isinya adalah dimensi dan elemen-elemen yang sudah kita pilah-pilah tadi. Kalau tadinya mau masuk di RPP dari silabus itu, nah kalau dalam kurikulum Merdeka nantinya sepertinya apa gitu ya, seperti apa gitu, karena kalau untuk mempelajari dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila kan kita udah pernah nih. Nah, tapi sekarang sudah ada lagi P5. Nah, apakah itu bisa masih kita gunakan kah, atau kita mesti harus membuat baru lagi dari P5 itu, walaupun dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasilanya sudah sama aja sih gitu. Terima kasih Kak Momol, itu aja. Baik, jadi Bu, memang tidak ada format baku untuk membuat ini dan lain sebagainya, tapi lebih disarankan apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan hal-hal tertentu. Tentu saja kan membuat perangkat tersebut kan sebagai guidance kita ya untuk melakukan sesuatu, kan seperti itu ya Bu ya. Jadi silahkan lakukan apabila memang masih dan disesuaikan dengan P5-nya itu sendiri, dimensinya dan elemennya, seperti itu Bu yang dapat kita lakukan. Contohnya tadi saya sampaikan, yang saya sudah share terkait dengan salah satu sekolah teman saya yang memang mereka mampunya membuatnya formatnya seperti itu dan lain sebagainya, itu sebagai guidance mereka gitu. Silahkan kalau misalkan Ibu membuat contoh-contoh yang berbeda juga tidak masalah, asalkan memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang diharapkan, bahkan terdapat di dalam panduan-panduan yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Bahkan di sini pun rubrik-rubriknya juga sudah ada contoh-contohnya, elemen-elemennya juga sudah ada contoh-contohnya di dalam panduannya, apa saja yang harus dibuat, bahkan assessment-nya, ya kan nih. Tadi sekaligus saya mau menjawab terkait Pak Khairuddin yang bertanya, karena tadi agak sedikit kelewat saya di sini. Mana ya? Kok share screen saya tuh nggak ada ya? Saya udah share screen belum sih Pak? Belum ya? Belum share screen saya. Wait, mana? Nah, ini share screen. Nah, iya nih, karena ketutupan sama gambar dan ini. Oke, nih, ya kan?
wait, mana sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, ini Bapak Ibu semua, termasuk juga pertanyaan dari Pak Khairuddin tadi. Di sini sudah jelas sekali apa saja yang perlu kita lakukan, bahkan asesmennya dan lain sebagainya, berkala, berkelanjutan selama proyek dan lain sebagainya. Guru harus melakukan rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, dan esai. Dan ini bisa termuat juga, misalkan kalau bahasanya Bu Sartika, itu tadi adalah silabus, ya silahkan aja, walaupun bunyinya sudah tidak silabus lagi. Tapi komponen-komponen ini Ibu mau masukkan untuk memudahkan kita dalam mengimplementasikan, silahkan Ibu. Jadi kita punya panduan nih. Oh, ketika ini waktunya elemennya apa, kegiatannya apa, asesmennya bagaimana, tindak lanjutnya seperti apa, itu kan sebagai guidance-nya kita. Berbeda, bahkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya pun juga bisa berbeda. Silakan yang Bu Sartika mau lakukan, sekiranya itu membantu Bu Sartika dalam pengimplementasian, tidak masalah. Seperti itu. Bahkan RPP pun kita boleh membuatnya di mana saja, boleh di Canva, boleh di Word, boleh di PowerPoint, modul pun juga sama seperti itu, dan lain sebagainya. Bahkan kita boleh memilih RPP atau modul, ini pun juga sama. Yang pada intinya tujuannya yang tadi itu, P5 kenapa hadir ya, karena memang untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita. Jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, jadi saran saya, modul ini, panduan ini harus kita miliki, benar-benar harus kita kaji bersama-sama. Khawatir saya juga pun tadi menjelaskannya terlalu cepat, banyak hal-hal yang tersilap, banyak hal-hal yang kelewatan, sehingga dari sini pun juga kita dapat menjadikan panduan. Oh, ternyata asesmen diagnostik pun dalam P5 pun juga ada. Formatif pun juga ada, sumatif pun juga ada, bahkan bisa observasi, kuesioner, dan lain sebagainya. Bahkan seperti yang tadi ditanyakan, pihak luar pun juga bisa melakukan penilaian, yaitu kan seperti yang Pak Heru pakai tadi, sesama peserta didik, ya kan, mitra pendidikan dalam proyek dan lain sebagainya, ini pun juga bisa terlibat dalam assessment untuk P5 tersebut. Jadi sebenarnya jawaban-jawaban itu sudah tersaji semuanya di dalam panduan P5. Tinggal bagaimana mengemasnya. Kalau Bapak Ibu pun nanti membuka link yang sudah disiapkan oleh kementerian terkait dengan perangkat-perangkat ajar, termasuk juga di dalamnya ada contoh modul pelajar Pancasila, akan tersaji versi dengan berbagai macam gaya. Silahkan. Kita pun bisa memodifikasi dan kita pun bisa meniru apabila sesuai. Kalau tidak sesuai pun boleh kita modifikasi atau membuat ulang yang sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu Ibu, luar biasa kalau Ibu sudah memiliki, nanti tinggal menyesuaikan, tinggal mengembangkan dengan hal-hal yang memang belum tercantum dan siap untuk diimplementasikan. Semangat merdeka. Iya, oke Ibu Sartika, keren. Ibu Dian Sapitri, berkenan nyalakan kamera atau off kamera boleh? Ibu Dian Sapitri. Oh, rupanya belum nyambung. Yang lain silakan dipersilakan. Jika masih ada yang mau ditanyakan. Sudah jam 9.27 ini. Sudah 2 jam. Mungkin sudah kali ya Pak Rosim. Ya, mungkin ya, kalau ya. ada event lagi, kita butuh penguatan lagi, mungkin boleh. Ya, ya. Mungkin karena P5, jadi bahasanya hanya seputar P5, project, teman-teman juga sudah bisa membayangkan. Dan kayaknya memang P5 itu gampang, cuma memang perlu saya headline, perlu saya italic, perlu saya bold, bahwasannya P5 bukan hanya sekedar menghasilkan produk, P5 bukan hanya sekedar nantinya menghasilkan suatu gebiar, festival, dan lain sebagainya, tapi P5 hadir itu dalam rangka satu tujuannya untuk mengembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita melalui aktivitas-aktivitas yang bermakna,
dan menyenangkan, sehingga tanpa sadar peserta didik melakukan aktivitas tersebut, dia sudah membiasakan dirinya, memupuk dirinya untuk memiliki dimensi-dimensi pelajar Pancasila, yang pada akhirnya outputnya nanti mereka semua insya Allah menjadi pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi di dalamnya. Seperti itu Pak Rosim, closing statement dari saya. Iya, luar biasa sekali Mr. Momol. 2 jam non-stop. 2 jam non-stop. 2 jam, betul sekali. Iya, iya, iya. Oh. Baik, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rangkaian acara sesi 1 sampai dengan sesi 4 dalam penerapan kurikulum Merdeka, insya Allah untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini, sampai sesi 4. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang luar biasa, Mr. Momol. Ya, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih juga pada Mahrus. Ya. Luar biasa ini terus sama timnya Pak Rosim tuh luar biasa layar. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sampai jam 9.30 masih peserta bertahan 417, luar biasa. Iya, padahal ini rencananya cuman segelintir orang, ternyata dari hari pertama sampai hari ke-4, seri ke-4 luar biasa antusiasnya. Buktikan bahwasannya ya. Top, Mr. Momol, top. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin menambah keberkahan Mr. Momol ya. Amin. Semoga teman-teman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, menyimak chat yang beredar dari tadi, ada beberapa hal yang saya soroti. Pertama, banyak yang meminta materi PPT dan seterusnya. Insya Allah nanti Mr. Momo berkenan men-sharekan di situ, masih sempat materi ya? Saya mau share. Ya. Sekarang saya mau share. Oke. Yang kedua, banyak pertanyaan yang usulan, jika ingin mengikuti webinar-webinar terus, kemana infonya? Oke, infonya ada di beberapa grup. Ya, kalau pertama di grup instruktur kurikulum, ini yang beranggotakan Mr. Momol dan kawan-kawan. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang instruktur kurikulum bisa bertanya ketika ada kegiatan-kegiatan. Yang kedua di grup kalau Jakarta Timur kepala sekolah ya, grup kepala sekolah Jakarta Timur, ada grup KS, ada grup Kasek, ada grup Pulau Gadung. Nah, itu beredar. Kebetulan kami ada di situ. Nah, bagi yang lainnya saya terus terang kebingungan. Kalau Jakarta Utara, Selatan, Barat itu ya mungkin bisa dari grup instruktur kurikulum seperti itu ya. Dan Bapak Ibu, tadi saya sudah share salah satu agenda besok malam. Agenda besok malam insya Allah akan melakukan pelatihan kelas poin. Kelas poin itu apa? Tadi di awal saya sudah mencoba pembukaan dan kemarin pertemuan ketiga sempat Mbak Tia untuk demo juga. Dan pelatihan kelas poin itu sangat bagus, sangat interaktif. Modalnya hanya PPT yang dikembangkan dan pelatihannya gratis dan mendapatkan sertifikat 32 JP insya Allah. Link pendaftarannya sudah kami share di grup tadi. Ada link ke grupnya. Bapak Ibu masuk ke grup, nanti ketika Zoom, materi Zoom-nya, link Zoom-nya akan di-share di grup kelas poin. Itu saja yang saya bawakan atas nama apa ya, panitia atau apa ya? Soalnya ini acaranya tahu bulat dadakan. Atas apa namanya ini? Atas nama Trim Krucil. Namanya apa? Saya juga tahu bulat. Namanya tahu bulat. Kami bikin grupnya tahu bulat karena dadakan kemarin. Oh, ada guru kita Ibu Khadijah, ada mau komentar silakan. Mau sumantip apa sumaktip ya Bu Khadi? Oh ya sebentar Bu Khadi, sebentar. Tumben gak WA Momol nih, berarti Momol hari ini
Silakan Bu Ho, sudah jadi Koho. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dikasih bicara tuh karena penasaran gitu ya. Ya. Enggak Pak Rosim, saya ini kan ingin mengucapkan kasih aja, tapi dari tadi nggak bisa buka ini. Jadi biasa karena guru-guru saya juga ikut. Maaf Bu Ho, sinyalnya oleng ya. Kedengaran nggak ini suara saya? Kok nggak bisa? Oleng. Halo? Ya. Nggak kedengeran. Sinyalnya Ya? putus. Ya. Kedengeran? Ya, sekarang dengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosim, punten, saya ini raise hand itu sebetulnya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Momol yang luar biasa. Karena raise hand nggak bisa buka ini. Sama buka. Pak Rosim, luar biasa pokoknya. Saya terima kasih Pak Rosim kepada Pak Momol karena guru-guru saya juga ikut Pak. Jadi alhamdulillah. Itu saja Pak Rosim, terima kasih luar biasa.